Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ataya Yulidian, Helvi Manzilatur Rahmah, dan saya Sofia Tumbidan. Kami akan menjelaskan materi mengenai model kelas efektif dan menyenangkan yang mencakup materi pengertian model kelas efektif dan menyenangkan, indikator model kelas efektif menyenangkan, dan juga pengaturan ruang kelas efektif dan menyenangkan berdasarkan sosio-emosional anak. Yang pertama, poin pembahasan tentang latar belakang. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa agar cerdas, berakhlak, dan terampil. Kelas memegang peran penting dalam mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Model kelas yang efektif mencakup penataan fisik dan penciptaan iklim sosio-emosional yang kondusif. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk mendukung tujuan pendidikan secara optimal. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk membuat makalah berjudul Model Kelas Efektif dan Menyenangkan. Pengertian model kelas efektif dan menyenangkan adalah lingkungan belajar yang dirancang bagi sekelompok siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang terorganisir, berlangsung dalam suasana nyaman, bebas tekanan, dan mampu mendorong tercapainya tujuan pendidikan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai indikator model kelas efektif dan menyenangkan. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat para ahli yakni Wotruba dan Wright. Mereka menyebutkan ada 7 indikator model kelas efektif. Yang pertama yakni materi pelajaran yang disusun secara terorganisir. Lalu kemudian yang kedua, komunikasi antara guru terhadap siswa itu berlangsung dengan baik. Dan yang ketiga, guru menguasai antara materi dan menyampaikannya dengan antusias. Lalu yang keempat, guru memiliki sikap yang positif terhadap siswanya. Dan yang kelima, pemberian nilai dilakukan secara adil. Dan yang keenam, guru menggunakan pendekatan pembelajaran secara fleksibel. Yang ketujuh, siswa mencapai hasil belajar yang baik. Adapun indikator menurut Ray Gillot, yakni mengungkapkan ada 4 indikator. Yang pertama, penguasaan yang tepat. Baik guru maupun siswa itu memahami materi dengan baik. Kemudian yang kedua itu kecepatan pelaksanaan. Ini mengacu pada seberapa cepat siswa itu dapat menerapkan atau menunjukkan hasil pembelajaran. Lalu yang ketiga, tingkat transfer pembelajaran yang mengacu pada seberapa mudah siswa itu dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke situasi atau pelajaran baru. Kemudian yang keempat, tingkat retensi. Ini juga mengacu pada seberapa baik siswa itu mengingat dan menyimpan informasi yang telah mereka pelajari dalam jangka waktu tertentu. Dan dari gabungan dari beberapa pendapat tadi, Wotruba dan Wright dan Ray Gillot, maka akan disimpulkan menjadi satu indikator utama, yakni terdapat ada 5 indikator utamanya. Yang pertama, manajemen pembelajaran yang terorganisir dan terencana, perencanaan yang baik. Lalu yang kedua, komunikasi dan interaksi yang meningkat dan keterlibatan siswa. Kemudian yang ketiga, respon positif dari siswa. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran yang komprehensif dan menarik. Dan yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Berikut ini ada beberapa bentuk pengaturan ruang kelas efektif dan menyenangkan berdasarkan sosio-emosional anak. Yang pertama yaitu penataan tempat duduk. Penataan kursi sesuai kebutuhan emosional siswa. Itu dapat mendukung interaksi, pengawasan, dan juga kenyamanan siswa. Susunan yang tepat itu dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memperkuat hubungan guru dengan siswa, dan juga menunjang keberhasilan belajar. Di antara penataan tempat duduk yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran yaitu seperti berbentuk tim atau kelompok, bisa berbentuk letter U, dan penataan tempat duduk yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemajangan gambar. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, guru juga harus melibatkan siswa dalam proses pengadaan dan penataan pajangan di kelas. Siswa bisa diberi tugas untuk membuat gambar, poster, ataupun slogan yang nantinya akan dipajang di ruang kelas. Upaya ini dilakukan agar suasana kelas itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu ventilasi dan pengaturan cahaya maupun suhu. Ventilasi dan pencahayaan di kelas itu sebenarnya memang sulit diubah, namun tetap penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan penyimpanan barang-barang. Nah, barang-barang pembelajaran itu harus disimpan rapi di tempat yang mudah dijangkau, tetapi juga tidak mengganggu aktivitas. Nah, barang-barang pembelajaran ini perlu dirawat serta diperiksa secara berkala.